Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini mengejutkan hari ini. Kita sedang bicara tentang topik Joko Widodo. Jokowi. Tentu terasa sekali hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau kita tarik ke belakang, itu perbincangan yang seolah tidak ada akhirnya. Tapi yang membuat menarik kita hari ini kalau kita lihat di ermo.id, ya, kan di sebelah kanannya ini bisa kelihatan itu ya, di di websitenya ada top 7. Top 7 itu adalah berita 7 berita tertinggi yang diminati oleh pembaca atau terbanyak dibaca lah, kurang lebih begitu. Dan jarang sekali seperti hari ini terjadi. Dari 7 itu 6 topiknya tentang Joko Widodo. Dahsyat ini. Baru kali ini kejadian seperti ini. Jadi apakah ini menandakan bahwa justru minat para pembaca di Indonesia hari ini sedang tinggi-tingginya terhadap sosok Joko Widodo dengan segala kontroversinya? Padahal kita tahu, kalau kita lihat di sebelahnya ini ada gambar tentang kondisi perang antara Iran versus Israel yang tahap demi tahap terus membuat goncangan terhadap tatanan global kita hari ini. Banyak sekali yang terdampak, juga Indonesia. Tapi kita akan coba lihat ada berita apa saja sih tentang Jokowi, dan nanti kita akan akhiri dengan pembahasan tentang situasi politik global hari ini yang sedang menjadi sorotan dunia adalah perang Iran versus Israel. Amerika Serikat cawe-cawe, perang Iran-Israel kian sengit. Tapi kabar sudah mulai ada gencatan senjata ya dengan Iran, ya, antara Iran-Israel. Nah, kita lihat nih, saya zoom nih, top 7. Jokowi sakit kulit, Roy Suryo bandingkan dengan Mustafa Kemal Atatürk. Wow. Kemudian, apalagi nih, Jokowi Gibran kembalikan Indonesia ke zaman jahiliyah. Yang ketiga, Dr. Tifa tantang Jokowi polisikan Betor Suryadi. Ketiga, keempat, jangan biarkan geng Solo ngelunjak di pemerintahan Prabowo. Kelima, nah ini bukan topik Pak Jokowi ini ya. Kopdes Merah Putih jangan ciptakan monopoli baru. Yang keenam, balik lagi tentang Jokowi. Mulyono jangan malu akui lulusan Universitas Pasar Pramuka. Oh, sekarang ada ya Universitas Pasar Pramuka. Dan yang terakhir, kebijakan pejabat geng Solo ganggu pemerintahan Prabowo. Luar biasa. Jadi minatnya masih di politik lokal ya. Nggak apa-apa ya, karena ini cerminan kehidupan kita hari ini. Mari kita simak satu persatu. Nah, ini gambaran yang tadi saya perlihatkan ya, top 7-nya. Oke, sekarang langsung kita masuk ke kabar-kabar yang ada di top 7. 1. Ngeri ya kalau kita lihat Mas Roy Suryo sudah bicara tentang polemiknya dengan Joko Widodo. Ini juga menjadi perbincangan banyak orang memang. Banyak yang kemudian kasihan, banyak yang mensyukuri, tapi di luar itu ada lagi yang tak percaya bahwa Pak Jokowi punya penyakit seperti ini. Jadi ini hanya polesan saja. Ini hanya make up saja. Orang-orang yang mengatakan seperti itu tentu berkaca pada cara-cara perilakunya Pak Joko Widodo selama 10 tahun menjabat sebagai presiden yang sering kali tampak seperti berpura-pura. Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget.
nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dari itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Jadi tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana? Nah, hoax itu, nggak benar itu. Nggak lah. Itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Bukan autoimun juga ya? Autoimun enggak sampai sana. Kalau saat ini sekarang kondisinya Bapak Jokowi? Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day, jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi, jadi ya muncul di kulitnya beliau. Ya ada mungkin yang belum tahu secara langsung, hanya melihat di layar TV karena mungkin muncul di kulit beliau, jadi banyak yang nanya. Itu termasuk penyakit yang menular atau Enggak nular itu. Ibu nggak kena ya Pak? Enggak. Nah, ini juga tak kalah menarik ya. Bahkan ada yang mengirim seperti ini. Nah, tentu ini screenshot dari X ya. Coba perhatikan lingkar merah tai lalatnya. Foto kiri waktu belum make up. Ini dianggap make up ini. Foto kanan sudah dipoles, tai lalatnya ikut melebar. Itu ada ditandain, saya zoom nanti ya. Kalau memang itu sakit kulit, kenapa tai lalat ikut nimbrung? Nah, ini kalau kita zoom. Ya, ya sebetulnya tai lalat memang bisa membesar ya. Tapi tentu tidak tiba-tiba dalam hitungan hari, jam, minggu, atau bulan. Biasanya hitungan tahunan bisa membesar. Tapi yang disampaikan di sini adalah ini bagian dari make up. Jadi Pak Jokowi sebetulnya sehat-sehat saja. Ini kata kelompok yang ketiga tadi ya. Yang pertama tadi kasihan melihat sakitnya Pak Jokowi. Yang kedua mendoakan ya, semoga Pak Jokowi cepat sehat. Yang ada mensyukuri juga. Nah, ini versi yang lainnya adalah yang tidak percaya kalau Pak Jokowi sakit kulit. Sebetulnya sehat-sehat saja, itu hanya polesan. Dibuktikan dengan foto ini. Mungkin maksudnya begitu ya. Nah, ada lagi satu lagi. Kita lihat masih dari opposite. Mana ya? Coba bentar. Nah, pakai make up artis cari simpati publik. Jangan percaya dia sakit. Dia handal, licik. Wow. Memang ini tidak bisa sekedar menjadi tuduhan ya, harus dibuktikan dengan fakta dan data. Tentu kalau kita bicara di platform X ya data-datanya ya banyak dimunculkan juga ya. 1.000 triliun di saku, 6.000 mobil SMK, janji tidak impor tapi impor, dan banyak lagi yang lainnya. Luar biasa. Oke, coba kita kembali ke Roy Suryo. Wajah Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan pakar telematika Roy Suryo. Dalam sebuah video yang viral di medsos terlihat warga Solo berbondong-bondong mendoakan kesembuhan Jokowi yang tampak lesu dan diduga kurang sehat. Video tersebut memantik perhatian luas di jagat maya terlebih ketika kemunculan komentar-komentar netizen yang membandingkan sosok Jokowi dengan tokoh legendaris dari Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Jangan salahkan publik jika menaruh kecurigaan terhadap apa penyakit kulit yang sebenarnya dialami Jokowi, kata Roy dalam keterangan tertulisnya. Pasalnya, Roy melihat saat merayakan ulang tahun di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jokowi betul-betul memperlihatkan sikap yang berbeda. Jokowi tidak selfie-selfie bersama para pendukungnya. Kemarin Jokowi tampak seperti disembunyikan istrinya dari lensa kamera dan orang-orang yang datang agar tidak ketahuan penyakitnya. Namun menurut Roy Suryo, tidak sedikit masyarakat waras yang mengaitkan kondisi tersebut dengan apa yang pernah dialami oleh tokoh kemerdekaan. Pemimpin Turki disebut-sebut pernah mengalami sakit misterius, kata Roy. Juga ada laporan bahwa Mustafa Kemal Atatürk mengalami gangguan kulit kronis termasuk eksim atau ruam-ruam, di mana itu diduga reaksi terhadap gangguan hati dan stres berat serta gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kurang lebih begitu ini yang disampaikan oleh Roy Suryo.
Barangkali Roy Suryo termasuk bukan pada kelompok yang tidak percaya bahwa itu adalah make up, ya. Yang begini-begini ini harusnya sih mendapat penjelasan. Jadi kalau kawan-kawan bisa ngecek langsung ini bagaimana fasilitas, kan ada namanya mantan presiden itu kan masih diurus oleh negara. Iya kan? Masih pakai pas pampres, masih pakai dokter pribadi, catatan kesehatannya pasti jelas ada. Nah, ya kita nggak tahu nih, barangkali kekuatan netizen bisa bekerja nih untuk mengecek sebetulnya adakah riwayat kesehatan Pak Jokowi dalam 1-2 bulan terakhir ini terkait dengan penampakan wajah yang seperti sedang diterpa sakit kulit.